yang harus saya tekankan kepada teman-teman semuanya, yang harus kita tanamkan terlebih dahulu, kita sadar dulu dengan diri kita. Maksudnya sadar di sini adalah sadar bahwa kita tidak bisa. Kadang-kadang seseorang Halo Marsians, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan. Wah, senang banget nih hari ini saya dapat menyapa teman-teman semua pada episode kedua podcast UKM Mars yang tentunya tidak akan kalah menarik dengan episode sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol banyak nih tentang mahasiswa berprestasi. Wah, dari temanya saja sudah terbayangkan bukan betapa menariknya perbincangan kita kali ini. Oke, langsung saja kita kenalin guest star kita kali ini yaitu Kak Alimul Aulia. ya, hello Kak Ani. Halo Kak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Kak. Nah, Kak Alim ini beliau merupakan mahasiswa aktif Politeknik Sriwijaya dari jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis. Bukan begitu Kak? Ya, betul Kak. Oke, mungkin boleh nih Kak, langsung saja kita berbincang-bincang dan ngobrol banyak nih tentang pengalaman Kakak sebelum menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya sampai dengan menjadi mahasiswa Politeknik Sriwijaya, karena berdasarkan informasi yang saya dapat, Kakak memiliki segudang prestasi nih Kak. Ya, boleh ya. Terima kasih ya Kak Ani buat pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman, jadi awal saya untuk masuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi untuk sebelumnya itu Kak ya. Jadi dulu itu pernah juga ikut daftar ke Universitas Sriwijaya atau Unsri, itu melalui jalur SNPTN. Nah, tapi pada saat itu ketika mendaftar ke Unsri, ternyata pas ikut jalur undangan itu salah naruh jurusan Kak. Salah strategi ya Kak Iya, pada betul. awalnya. Nah, jadi pada saat itu pas daftar ke Unsri atau jalur undangan, jadi memilih jurusan yang pertama itu adalah passing grade yang rendah Kak. Nah, jadi selanjutnya berpikirlah bagaimana untuk lanjut ke perkuliahan dan juga dapat informasi untuk lanjut ke Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan pada saat itu Kak, untuk masuk ke Politeknik saya ikut jalur SBMPN atau jalur seleksi. Dan pada saat itu alhamdulillah tidak ada jalur tes dan menggunakan jalur seleksi nilai rapot. Dan juga di sisi lain saya juga ikut ke UIN dari UMPTKIN untuk masuk ke UIN. Tapi pada saat itu pada seleksi untuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya karena menggunakan nilai rapot dan alhamdulillah langsung lolos Kak. Dan juga ada sedikit wawancara dari pihak kampus dan alhamdulillah semuanya lancar, jadi memutuskan langsung masuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi untuk ke UIN-nya tidak diikutkan lagi Kak. Oh, jadi UMPTKI ini dikesampingkan ya Ya, Kak? betul Kak. Takutnya kan jadi pilihan kan. Jadi ketika ada pilihan, takutnya yang Politeknik sudah bayar, malah UIN juga lolos. Jadinya bingung. Jadi seperti itu Takut Kak. bimbang pada akhirnya Ya, ya betul. Kak? Oh ya Kak, ngomong-ngomong Kakak ini pernah ya Kak ikut pertukaran pelajar sewaktu SMA, bukan begitu Kak? Ya, benar Kak. Boleh dong Kak diceritain bagaimana sih perjalanan Kakak waktu ikut pertukaran pelajar agar teman-teman mungkin bisa mengikuti jejak Kakak nih Kak? Oke, jadi makasih ya Kak ini buat pertanyaannya. Ya, jadi buat sebenarnya pas SMA itu pernah ikut pertukaran pelajar ke Jepang. Kalau tidak salah di kelas 2 SMA semester 2 Kak. Nah, jadi program yang saya ikuti pada saat itu adalah program Genesis ASEAN Program yang dilaksanakan oleh salah satu instansi dari Jepang. Jadi Kalau boleh tahu itu program apa ya Kak? iya, jadi programnya itu adalah Youth Exchange Student for ASEAN. Jadi programnya itu adalah untuk pertukaran pelajar untuk Muslim ASEAN Kak, pada saat itu. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan untuk bercerita tentang pengalaman pertukaran pelajar di Jepang. Jadi sebenarnya sebelum ikut pertukaran pelajar ke Jepang, pada saat itu juga alhamdulillah lolos ke Malaysia Kak, untuk beasiswa ke Malaysia. Pada saat itu programnya kalau tidak salah ada 3 hari di Malaysia. Jadi 1 bulan pengumuman untuk keberangkatan ke Malaysia alhamdulillah lolos. Dan pada saat itu persiapan untuk membuat paspor untuk keberangkatan ternyata pas 2 minggu sebelum keberangkatan ada pengumuman lanjutan dari pihak Malaysianya, ternyata untuk perwakilan SMA dibatalkan Kak. Jadi yang berangkat itu cuman untuk setingkat mahasiswa. Saya tidak tahu untuk alasan yang tepatnya kenapa kok bisa
agenda sebesar itu, bisa dibilang untuk internasional, kok bisa membatalkan suatu event sedemikian itu Kak. Jadi pada saat itu cukup down ya untuk beberapa hari, tapi selanjutnya Bangkit lagi ya, Kak? ya betul Kak, jadi mau nggak mau harus bangkit lagi. Dan selanjutnya setelah semester berikutnya ada dapat informasi untuk pertukaran pelajaran ke Jepang Kak. Nah jadi pada saat itu saya ikut mendaftar, sebenarnya didaftarkan didampingi oleh dari guru-guru juga. Nah, saya dari pesantren pas SMA-nya, jadi didampingi juga oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru di pesantren untuk ikut pertukaran pelajaran tersebut. Nah, jadi pada saat itu yang saya rasakan untuk seleksinya, sebenarnya ada banyak yang ikut pertukaran pelajaran tersebut yang dari Sumatera Selatan. Tapi yang saya rasakan ada pada saat 20 besar Kak. Nah, jadi pas seleksi 20 besar itu sangat ketat sekali. Karena Indonesia cuma mendapatkan 4 kota. 4 kota dari seluruh Nusantara ini ya, Kak? Betul Kak. Nah jadi untuk Sumatera Selatan itu dapat 1. Oh, Kakak yang mewakili ya? Ya alhamdulillah saya yang mewakili. Jadi pada saat itu ada 20 yang dari Sumatera Selatan. Nah, jadi 20 itu diadu lagi dari bahasa Inggris, dari penampilan bakat dan lain-lain. Nah, yang saya rasakan untuk seleksinya yaitu pada saat 10 besar, Kak. Jadi pada saat 10 besar itu dimana pada saat program tersebut itu yang sangat dicari adalah orang yang mempunyai hafalan Al-Quran dan juga bahasa Inggris yang bagus. Pokok utamanya di situ ya, Kak? Ya, waktu betul seleksi. Kak. Jadi di 10 orang tersebut ada, kalau saya tidak salah, ada 6 orang cewek dan 4 orang cowok. Dan 6 cewek itu mempunyai hafalan minimal itu cuma 10 juz Kak. Minimal 10 juz. Minimal ya, Kak? Ada yang 20, ada yang 25, bahkan sudah hampir selesai. Nah, terus juga untuk cowok ada 4 orang. Nah, 4 orang tersebut termasuk saya. Nah, di 4 orang tersebut 3-nya memiliki hafalan Quran ya sama seperti yang perempuan tadi. Paling sedikit ada 10 juz, 15 dan 20 kan. Sedangkan saya 1 juz saja, alhamdulillah seperti itu. Dan yang paling ditekankan pada saat seleksi 10 besar itu adalah kemampuan berbahasa Inggris, di mana bagaimana cara kita memecahkan masalah seperti problem solving, seperti juga misalnya public speaking, terus juga misal gimana kita berbicara di depan orang banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di saat itulah bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Jadi alhamdulillahnya ketika seleksi 10 besar tadi, yang 9 tadi agak bukannya jelek dalam bahasa Inggris ya Kak. Mereka juga bagus dalam bahasa Inggris, tapi agak kurang sedikit dalam speaking. Karena inti dari kegiatan tadi untuk di Jepang pada saat itu intinya adalah membawakan budaya masing-masing di setiap negara yang akan ditampilkan di negara Jepang. Nah, jadi pada saat itu alhamdulillah public speaking saya dan juga bagaimana cara berbicara bahasa Inggris di depan orang banyak itu menjadi penilaian yang sangat kuat, dan alhamdulillah saya kepilih untuk mewakili Indonesia. Oh, jadi berkat benefit Kakak dalam berbahasa Inggris tadi yang membawa Kakak ke kancah internasional ya, Betul Kak. Nah, terus juga di sisi lain ada juga sedikit penampilan bakat. Nah, jadi untuk penampilan bakat pada saat itu, karena di tempat saya belajar di pesantren itu ada yang namanya pelatihan silat, jadi saya mau tidak mau harus membawakan bakat saya seperti itu. Ya. Oh, jadi waktu penampilan bakat Kakak menampilkan silat ya, Iya, Kak? betul Kak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, silat merupakan salah satu olahraga dari asli dari negara kita tersendiri. Oke. Nah, jadi ada sedikit tambahan ya Kak. Jadi selain dari sana bahasa Inggris dan juga bakat, ada juga yang dinilai itu dari pengalaman. Nah, jadi sebelum ikut pertukaran pelajar itu ada pengalaman-pengalaman yang harus kita sampaikan, kita tampilkan. Terus juga pada saat itu alhamdulillah sebelumnya ikut lomba debat Kak, lomba debat bahasa Inggris, yang dimana pada pertama itu tingkat kabupaten, dan alhamdulillah pada saat itu sudah nyampe tingkat nasional, dan pada saat itu alhamdulillah finish di juara harapan 2 untuk nasional. Wah, banyak sekali ya Kak pengalaman Kakak selama mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kalau boleh tahu selama mengikuti kegiatan tersebut apa nih yang paling menarik atau yang paling Kakak ingat lah selama pertukaran pelajar di Jepang tadi? Oke, jadi menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau hal yang paling menarik sejak pas waktu pertukaran pelajar ya Kak. Jadi kalau selama pertukaran pelajar, hal yang paling menarik yang saya dapatkan adalah saya bisa mewakili negara saya sendiri, negara Indonesia, untuk bisa mempresentasikan kegiatan saya selama di Jepang. Karena ya seperti ini ya Kak, kegiatan pertukaran pelajar maupun itu pertukaran pelajar untuk siswa atau mahasiswa ataupun pemuda, jadi di akhir kegiatan itu ada yang namanya presentasi kegiatan selama kegiatan di sana, kita ngapain aja. Nah, pada saat itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk perwakilan Indonesia, saya membawakan presentasinya di depan 6 negara Kak, pada saat itu. Negara mana saja tuh Kak? Ya, untuk pada saat itu adalah negara ASEAN nih, ada Singapura, Malaysia, Filipina dan juga Brunei, dan juga negara Jepang sendiri Kak.
Wah, teman-teman, sangat menarik sekali ya pengalaman yang disampaikan oleh Kak Alim ini sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kak Alim ini merupakan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ogan Ilir, bukan begitu Kak? Iya, betul Kak. Nah, di samping kegiatan kakak berkuliah dan menjadi wakil ketua himpunan, gimana nih kak cara kakak membagi waktu agar semuanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien? Oke, benar ya Kak. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa untuk masalah manajemen waktu ya Kak. Nah, jadi Karena kalau penting banget nih kak bagi mahasiswa kak. iya betul banget ya. Jadi kalau sekarang di sisi lain juga saya ada mengajar ya Kak. Nah, jadi Mengajar apa tuh kak? kalau sekarang alhamdulillah mengajar bahasa Inggris, terus juga mengajar untuk menghafal Al-Quran. Wah padat banget ya kak jadwal. Ya lumayan ya. Nah jadi untuk cara manajemen waktunya adalah seperti ini Kak. Jadi kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari aktif kuliah, itu saya fokus untuk kuliah dan juga mengajar Kak. Nah jadi untuk hari weekend, hari Sabtu dengan Minggu itu fokus dengan organisasi. Jadi seperti himpunan mahasiswa daerah ataupun ormawa. Nah, jadi Senin sampai Jumat, paginya kuliah, sore itu ngajar sampai malam, kadang terus juga tugas itu seling-selingan. Kadang dibuat pada saat waktu subuh, terus juga kadang pada saat waktu senggang seperti sebelum jam tidur. Itu dicicil tugas-tugasnya, Kak. Memang nggak sulit, tapi Kita curi sela-sela betul. waktunya ya kak. Sebenarnya selama kita mau pasti bisa untuk manajemen waktunya. Jadi seperti itu ya Kak untuk manajemen waktu saya untuk mengatur waktu. Bagaimana cara membagi waktu ketika berkuliah dan juga mengajar ataupun organisasi. Nah, teman-teman boleh nih diterapkan metode dari Kak Alim ini dalam memanajemen waktu agar kegiatan perkuliahan, di luar perkuliahan maupun organisasi dapat terjalan dengan baik. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah Kak sampaikan, saya menangkap nih Kak bahwa Kakak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik. Dan apakah benar Kak, Kakak pernah menjadi host dalam suatu seminar dalam berbahasa Inggris? Ya benar Kak ya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu diundang menjadi narasumber untuk mengisi seminar. Terus juga ada juga kemarin ada MC juga dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah kalau yang kemarin itu dari kampus juga ya Kak diundang untuk ngisi seminar menggunakan bahasa Inggris, di mana di sana itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan bahasa Inggris Kak untuk seminarnya. Dan kalau untuk meningkatkan atau mengimprove skill itu, apakah Kakak ada tips dan trik tersendiri Kak? Oke, jadi untuk tips ya Kak, untuk Iya. meningkatkan bahasa Inggris. Jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi bahasa Inggris itu apa? Kan bahasa. Nah, jadi kalau tips dan triksnya, jadi kita bisa pelajarin bahasa tersebut dengan banyak sumber ya Kak. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada. Contohnya saja misalnya seperti dulu yang ketika saya lakukan ketika mau mengimprove bahasa Inggris di mana untuk speaking ataupun listening. Nah, jadi biasanya saya menonton film-film yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi hal yang saya lakukan pertama yaitu menonton film dengan subtitle. Nah, jadi di sana ada kosakata-kosakata yang saya tidak ketahui, langsung saya cari dan coba pahamin makna dari percakapan dalam film tersebut. Dan selanjutnya ketika sudah selesai filmnya, saya coba ulangin lagi tanpa subtitle. Jadi seperti itu kan. Nah, di sana bakal cepat untuk mengimprove kosakata. Nah, di sana kalau cuman banyak kosakata tanpa praktek, Paham ya? iya betul, tanpa praktek bakal nggak jadi apa-apa nih. Namanya juga bahasa. Nah, balik lagi ketika kita untuk meningkatkan bahasa Inggris, apalagi untuk speakingnya, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, contohnya misal kita orangnya nggak punya temen. Nah, jadi dulu juga pernah itu mengimprove bahasa Inggris sendiri Kak. Ngobrol sendiri kadang awal-awal itu ngobrol depan kaca, itu sudah hal biasa. Makanan sehari-hari itu ngobrol depan kaca, entah topiknya apa saja, yang penting bisa dulu merangkai kalimat. Terus yang kedua adalah temukanlah teman. Untuk melatih tadi betul. ya, Kak? Jadi ketika mau mengimprove percakapan ataupun speaking, jadi kita perlu sosok teman yang dimana memang kita satu visi untuk belajar bahasa Inggris. Karena kalau cuman paham materinya tanpa mempraktekannya bakal bahasa Inggris tadi untuk speakingnya tidak akan meningkat seperti itu kan. Seperti sia-sia Iya latihannya betul, Kak? seperti sia-sia. Nah terus juga seperti lain juga banyak. Biasanya saya juga menonton film-film yang dari musik, bukan dari film, dari musik-musik kayak, dari musik-musik bahasa Inggris dan juga dari makna musik itu apa, coba dipelajari, terus juga dipahamin makna dari musik tersebut. Itu sih Kak kalau tips and trik yang biasa saya lakukan. Nah, buat teman-teman di rumah boleh nih contoh tips dan trik dari Kak Alim ini untuk meningkatkan skill dalam berbahasa Inggris.
Nah, kalau untuk lomba nih Kak, apa Oke. sih lomba yang sudah pernah Kakak ikuti nih dari awal sekolah sampai dengan saat ini? Oke, boleh Kak. Jadi kalau lomba di ruang lingkup bahasa Inggris ya Kak. Nah, kalau ruang lingkup bahasa Inggris dulu sering sekali tuh ikut lomba, lomba storytelling, lomba speech, lomba debat bahasa Inggris. Nah, kalau lomba yang paling tinggi lah tingkatannya yang sudah saya lakukan itu lomba debat bahasa Inggris Kak. Nah, kemarin alhamdulillah sudah nyampe tingkat nasional. Itu kemarin lomba debat bahasa Inggris di Jawa Tengah. Nah, kalau lomba selain bahasa Inggris juga biasanya ikut Syarhil. Syarhil itu adalah lomba satu tim di mana satu ada yang ceramah, satu ada yang ngaji, terus satu lagi ada yang terjemah. Nah, kalau di sana saya selaku menjadi terjemahnya yang lomba Syarhil. Terus juga di sisi lain juga saya pernah ikut lomba cerdas cermat. Alhamdulillah waktu itu juara 1 tingkat provinsi. Terus juga untuk lomba-lomba lainnya seperti misalnya lomba-lomba tingkat kabupaten itu alhamdulillah sering sih Kak. Untuk lomba misalnya lomba storytelling, speech. Nah, kalau tingkat kabupaten alhamdulillah sering lah gitu. Wah, sangat banyak sekali ya teman-teman pengalaman dari Kak Alim ini yang semoga teman-teman di rumah dapat memotivasi untuk dapat seperti beliau. Dan terakhir nih Kak, apa sih motivasi Kakak untuk dapat menjadi mahasiswa berprestasi di tengah pandemi ini Kak? Oke, jadi kalau motivasi saya Kak, jadi kalau motivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi, nah mungkin cukup berat ya Kak, karena harus diketahui prestasi-prestasi yang harus dicapai itu adalah tingkat-tingkat seperti tingkat provinsi, nasional, terus juga kemampuan berbahasa. Nah, jadi kalau motivasi saya seperti ini Kak. Jadi untuk bahasa kasarnya saya sudah milikin gitu kan. Nah, tinggal prestasi-prestasi yang harus digapai. Nah, kalau target saya sekarang, saya memang tidak fokus ke maksudnya dalam prestasi di kampusnya Kak. Di luar Jadi, mungkin ya ya Kak? betul. Nah, jadi target saya sekarang karena kemarin kan alhamdulillah ikut pertukaran pelajar di tingkat ASEAN. Nah, jadi target sekarang sebenarnya kalau ada kesempatan ya sehari pasti ada kesempatan ya Kak ya. Pasti ada Kita kesempatan. cari ya Nah, Kak? jadi satu hari pengen ikut lagi, nyoba lagi itu ikut event yang memang skalanya sudah internasional. Memang dimana yang pesertanya tidak lagi negara-negara ASEAN, tapi di sana ada negara Eropa, ASEAN, dan juga Afrika seperti itu Kak. Itu sih target untuk kedepannya motivasi saya kenapa sampai sekarang ini. Dan juga untuk aktif organisasi, terus juga di sisi lain ada ngajar. Nah, itu adalah menjadi modal saya untuk kedepannya untuk bisa melewati beberapa tes yang memang sudah dipersiapkan seperti penampilan bakat, pengalaman, terus juga kontribusi apa yang kita kasihkan kepada masyarakat. Itu sih Kak untuk motivasi saya untuk kedepannya itu. Nah, kalau untuk teman-teman ini Kak, mereka kebanyakan kan ini Kak, minder dan takut untuk keluar dari zona nyaman untuk dapat produktif nih. Kalau tips dari Kakak tersendiri gimana nih Kak, biar dapat produktif nih, biar mungkin nantinya bisa mengikuti jejak Kakak? Oke, betul ya Kak. Itu hal yang paling sering dilakukan nih Kak. Jadi sering saya sampaikan ketika misal ada acara-acara seperti ini ya Kak ya. Nah, jadi yang harus saya tekankan kepada teman-teman semuanya, yang harus kita tanamkan terlebih dahulu, kita sadar dulu dengan diri kita. Maksudnya sadar di sini adalah sadar bahwa kita tidak bisa. Kadang-kadang seseorang kita sudah tahu mereka tidak bisa tapi tidak menyadari hal tersebut dan tidak mau berubah gitu loh Kak. Jadi ada banyak sekali orang-orang seperti itu. Mereka tidak bisa di bidang itu tapi merasa bisa. Dan hasilnya apa? Mereka tidak berkembang. Maksudnya tidak ada perubahan untuk kedepannya untuk mereka. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sadar dengan kemampuan diri kita. Ketika kita sadar, tahu kelemahan kita di mana, di sana kita bisa improve, bisa meningkatkan apa yang harus ditingkatkan. Jadi untuk teman-teman, memang sulit, kadang butuh pengorbanan untuk pindah dari zona nyaman ke zona yang maksudnya lebih menantang ya Kak. Jadi ingat saja, ketika kita mau berbeda dengan orang lain, jadi ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah korbankan waktumu, korbankan tenagamu, dan juga pikiran. Jadi ketika kamu mau seperti orang lain, seperti orang-orang yang sudah maksudnya ada pencapaian, coba lihat 3 hal tadi. Pasti mereka lakukan ketiga hal tadi. Jadi untuk teman-teman, ketika kamu misal ada minder dengan orang lain, minder dengan pencapaian, ketika kita minder dengan hal-hal yang tersebut, mereka orang lain itu sudah melakukan hal-hal itu, sedangkan kita masih berdiam di tempat yang sama. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri ya Kak pada betul awalnya. ya Kak. Jadi memang dari saya sendiri sudah saya tanamkan, ketika kamu mau berbeda dengan orang lain, lakukanlah 3 hal yang tadi. Yang pertama adalah korbankanlah waktumu. Maksudnya di sini adalah di mana orang-orang lain bisa ngumpul sama teman, ngumpul sama sana sini, sedangkan kita fokus dengan tujuan kita. Yang kedua adalah tenaga.
Jadi kalau tenaga di sini maksudnya adalah pasti ketika kita ada tujuan, pasti ada tenaga yang kita korbankan. Seperti misalnya kita mau mencapai seperti pertukaran pelajar, mahasiswa berprestasi, ada banyak hal yang harus kita capai. Seperti misalnya kita aktif di organisasi, melakukan penelitian, ataupun ada hal-hal yang harus kita ikutin seperti perlombaan. Terus juga waktu pastinya. Jadi seperti itu Kak, yang buat kita itu berbeda dengan orang lain. Bener banget nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan takut dan terus berani untuk mencoba hal-hal baru. Oke Kak, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara podcast UKM Mars pada episode kedua. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Alim yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalamannya di sini. Terima kasih Kak. Ya sama-sama ya Kak. Oh ya Kak, ini kami ada sedikit cindramata dari podcast UKM Mars untuk Kak Alim yang sudah bersedia hadir dan berbagi pengalamannya di sini. Oke, makasih ya Kak Ni. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Alim yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya dan berbagi pengalamannya di sini. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak Ni. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa follow Instagram UKM Mars di @ukm.marspolsri agar kalian tidak ketinggalan info dan kegiatan menarik lainnya. Dan harapan kita bersama, semoga UKM Mars dapat berkembang dan terus berinovasi ke depannya. Dan untuk lebih berkesan, mungkin boleh dong Kak kita tagline UKM Mars dan UKM Mars 2021. Oke, boleh Kak. Mungkin diajarin dulu ya Kak ya. Tagline-nya apa, terus gerakannya gitu Kak. Oke. Untuk teman-teman dan Kak Alim, apabila saya instruksikan UKM Mars, maka Innovation for the Future. Dan apabila UKM Mars 2021, generasi berdedikasi. Oke, boleh. Siap. UKM Mars, Innovation for the Future. UKM Mars 2021, generasi berdedikasi. Nah, untuk teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dan nantikan kami di episode berikutnya. Dah. Yang mau nonton nanti kan? Kak, ini dulu. Aku ngomong dulu. Untuk para UKM Mars Innovation for the Future. UKM Mars 2021, generasi berdedikasi. Marques Pemetiman.